Ada bangsa yang mayoritas orangnya bodoh dan pengecut, tetapi negerinya subur. Jikalau bangsanya ini pandai, pemberani, jujur, tentu negara tersebut akan menjadi penguasa dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'allim Center dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dan saudara-saudara kami sebangsa dan setanah air Indonesia, tahukah kita ada sebuah bangsa yang mayoritas orangnya bodoh-bodoh dan pengecut, tetapi karena negerinya diberkahi oleh Allah sehingga mayoritas orangnya masih bisa makan, masih mendapatkan rizki yang melimpah ruah dari Allah Azza wa Jalla. Padahal mayoritas orangnya bodoh-bodoh dan pengecut. Coba bagaimana kalau seandainya bangsa tersebut menjadi bangsa yang cerdas, yang pandai, yang pemberani, yang jujur, tentu akan menjadi penguasa dunia. Nah, sekarang pertanyaannya, bangsa manakah itu? Bangsa yang mayoritas penduduknya orang-orangnya bodoh dan pengecut dan tidak jujur. Sudah bodoh, pengecut, tidak jujur, pemalas, tetapi memiliki tamanni, berandai-andai sangat tinggi. Dan rata-rata orangnya itu pinter ngomong doang, pinter komentar doang, pinter untuk berandai-andai doang. Tetapi Allah Azza wa Jalla memberikan kesuburan kepada tanahnya. Negerinya diberkahi oleh Allah sehingga seluruh tanaman ada di sana. Tanaman apapun, dari jenis pertanian maupun perkebunan. Pertanian dan perkebunan semuanya ada. Dan bahkan di perairannya, mulai perairan yang ada di sungai, yang ada di danau, yang ada di lautan apalagi, semuanya ada. Tidak hanya itu, segala macam jenis tambang, Masya Allah, segala macam jenis tambang ada di sana. Pokoknya negerinya sangat subur, sehingga orangnya ini malas-malas. Yang namanya malas akan menjadi bodoh, dan bodoh biasanya pengecut. Lah kalau orang pengecut biasanya akan menjadi picik, tidak jujur. Lah bangsa mana itu? Nah, bangsa mana kira-kira? Bangsa yang dijajah oleh Belanda kurang lebih 350 tahun lah, walaupun tidak pas ya. Ada sebuah bangsa yang dijajah oleh bangsa asing kurang lebih 350 tahun. Coba bayangkan. Dan sebelum dijajah oleh bangsa Belanda itu, bangsa ini adalah bangsa yang menjadi tuan menjadi tuan di seluruh dunia sebelum dijajah oleh Belanda. Tetapi aneh, setelah dijajah oleh Belanda menjadi bangsa yang bodoh, bangsa yang pengecut, bangsa yang picik pikirannya. Kok bisa begitu? Loh, coba kita lihatlah. Cina itu bangsa yang kalau dijajah oleh siapapun langsung diusir bareng-bareng, ngusirnya bareng-bareng. Semuanya ngusir. Lah kalau bangsa kita, misalnya nih dijajah oleh Belanda, misalnya ada 2 atau 3 orang yang ingin mengusir Belanda, ratusan itu justru yang ngerecokin, coba. Bahkan ribuan yang ngerecokin. Sehingga bangsa kita nggak merdeka-merdeka. Contoh buktinya apa? Contohnya misalnya kita lihatlah film Si Pitung misalnya. Berapa orang yang berani melawan Belanda? Yang lainnya malah diem saja, sembunyi. Film lagi contohnya Jaka Sembung misalnya. Hanya berapa gelintir orang yang berani, yang lainnya pengecut, bangsa pengecut. Oleh sebab itulah, agar bangsa ini menjadi pemimpin dunia, jangan pengecut, jangan menjadi bangsa pemalas. Ya, contoh nih, kami membuat konten YouTube di Al-Mu'allim Center. Kami lihat nih,
diajak untuk membahas ilmu yang serius tentang Al-Quran hadis, apalagi ilmu alat, ilmu nahwu shorof, itu yang lihat hanya berapa ribu orang, nggak banyak. Tetapi kalau membahas masalah harta, ya apalagi dikirnya pendek, misalnya ya Allah atau ya Hayya Qayyum doang, itu yang nonton jutaan. Tetapi kalau dikirnya dipanjangkan dikit, oh nggak ada yang nonton, sudah nggak ada. Apalagi membahas ilmu pengetahuan yang sifatnya serius, udah angkat tangan. Tetapi bangsanya ingin mulia, ingin bahagia dengan cara yang sesingkat-singkatnya. Ini adalah cara fikir yang harus diubah, kawan. Bangsa ini bangsa yang banyak, yang besar. Dulu sebelum dijajah oleh Belanda, bangsa kita ini adalah bangsa penguasa. Orang-orang luar menjadikan bangsa Indonesia ini bangsa yang terhormat. Jarang orang luar yang berani menjajah Indonesia. Tetapi setelah Belanda mampu menjajah Indonesia, Masya Allah, sampai sekarang yang orang Islamnya nggak paham Quran hadis, ngaku Islam tapi nggak jelas Quran hadis, nggak bisa. Jangankan kok paham Quran hadis, membacanya aja belum bisa. Ini kan bodoh namanya. Tetapi tidak menyadari. Oleh sebab itulah mari bangkit. Kalau belum bisa baca Al-Quran, mari bangkit mencari guru. Jangan hanya enak-enakan tidur-tiduran di rumah ingin pinter, ya nggak bisa begitu. Ya harus berjuang mencari guru setiap hari. Tidak hanya untuk pemanis bibir doang. Setelah pinter baca Al-Quran, memahami maknanya Al-Quran, memahami hadisnya. Lah kalau orang-orang yang pinter ngomong begini, pinter-pinter juga korupsi, kan begitu. Lebih baik bodoh. Lah ini namanya orang bodoh. Orang bodoh itu ngomong begitu. Daripada pinter-pinter tapi nanti korupsi nggak baik, lebih baik menjadi orang bodoh. Mana ada orang bodoh baik? Nggak ada orang bodoh baik. Yang namanya orang bodoh itu sebodoh-bodohnya orang, seburuk-buruknya orang. Lawang Nabi Adam saja diciptakan oleh Allah dilengkapi dengan ilmu pengetahuan. Kalau Nabi Adam tidak dilengkapi dengan ilmu pengetahuan, maka nggak akan dimuliakan oleh Allah di atas para malaikat. Coba bayangkan. Lah Nabi Adam saat itu kompetitornya siapa? Nggak ada kompetitor. Pesaingnya nggak ada, tetapi Nabi Adam pinter, belajar setiap hari. Lah bangsa kita nggak inginnya mulia. Contoh misalnya kalau menerima ijazah di YouTube, sudah menerima ijazah, kemudian SMS berkali-kali ingin mulia, nggak mau mendatangi guru sama sekali, kemudian ingin langsung bim salah bim kun fayakun, ingin mulia. Ini namanya bangsa, memang bangsa yang di bawah standar. Oleh sebab itulah mari bangkit, cari guru setiap hari. Kalau bangsa ini menjadi bangsa yang luar biasa, akan menjadi pemimpin dunia, Masya Allah. Kan tanahnya subur. Mengapa tanah yang subur ini semakin habis? Karena mayoritas, ingat mayoritas. Bangsa kita ini banyak yang pintar, yang cerdas, yang jujur. Tetapi lebih banyak yang bodoh. Lebih banyak sekali yang bodoh, kemudian pengecut dan tidak jujur. Kalau seandainya bangsa kita ini menjadi bangsa yang cerdas, yang pemberani, yang jujur, Masya Allah, menjadi pemimpin dunia. Oleh sebab itulah ciri-ciri bangsa yang bodoh itu, kalau misalnya nih diajak untuk memikirkan orang lain, malas, enggan, itu namanya bangsa bodoh. Kalau bangsa itu sudah percaya, sudah hebat, dia tidak akan memikirkan dirinya sendiri, dia senantiasa memikirkan orang lain. Dan orang yang senantiasa memikirkan perjuangan orang lain, dia pasti akan ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Berbeda dengan orang yang egois, hanya mikir dirinya sendiri, maka dibiarkan oleh Allah. Bangsa yang cuek, maka akan dicueki oleh Allah. Kalau kita ingin mendapatkan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla, mari kita bangkit bareng-bareng, kita menjadi penguasa dunia dengan kekayaan yang sudah diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Demikian, semoga bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.